Emangnya masih worth it membeli Nintendo Switch Lite di tahun 2024? Hai, welcome back to my YouTube channel bersama saya Irfan Yazid dalam konten Doi Diary of Irfan Yazid. Dan ini adalah Nintendo Switch punya saya ya. Dan kira-kira sudah 1 tahun umur yang saya miliki. Tapi baru-baru ini ya, sekitar beberapa hari yang lalu, saya baru kembali memainkan game Nintendo Switch. Yang dimana rasanya experience-nya masih sama ya, masih mengasihkan dan masih seru gitu bermain Nintendo Switch. Dan saya sampaikan ya, ini masih menjadi konsol handheld terbaik yang saya rasakan sampai saat ini ya. Nah, ngomongin tentang Nintendo Switch ya, sebenarnya sudah rilis pada tahun 2017 ya, sudah lama sekali. Dan versi Lite-nya teman-teman, rilisnya pada tahun 2019. Nah, terkait jenisnya, Nintendo Switch ada beberapa jenis. Di antaranya yang original, yang V1, V2, ada juga yang versi yang paling tingginya, yang high-nya, yaitu yang versi OLED ya, dimana layarnya sudah sangat-sangat diberikan kualitas yang sangat tinggi. Dan juga versi ekonomisnya, versi Lite ya. Saya akan jelaskan apa bedanya di antara jenis-jenis dari Nintendo Switch. Saya langsung jawab di awal, kenapa Nintendo Switch masih menjadi handheld ya, konsol handheld yang worth it bahkan di tahun 2024. Karena Nintendo Switch ini berisikan game-game yang keren. Ada salah satu channel favorit saya yang namanya adalah Player 2 nyatakan bahwa kalau teman-teman punya Nintendo Switch dan hanya punya satu game saja yaitu Zelda, itu udah worth it banget ya memiliki Nintendo Switch. Apalagi konsol ini berisikan game-game dengan jajaran-jajaran dengan kualitas terbaik. Bahkan ada juga game-game yang PS ya, itu dapat kita mainkan juga beberapa di Nintendo Switch. Jadi gamenya keren ya. Lalu yang kedua adalah yaitu desainnya yang ciamik teman-teman ya. Ini merupakan desain konsol yang saya rasa bagus sekali dan ini menjadi ciri khas juga dari Nintendo terkait dengan versi Switch-nya ya. Jadi bagus saya rasa ya. Yang di tangan saya sekarang ini yang versi Lite ya teman-teman ya. Yang versi yang ekonomisnya ini memiliki diameter 3,6 kali 8,2 kali 0,55 inci ya. Jadi sangat-sangat kompak sekali dan saya rasa cukup sedang ya dengan layarnya yang hanya 5,5 inci saja. Jadi sedang. Dengan resolusinya yang 720 pixel. Dengan ukuran seperti ini ya, selain desain yang ciamik, ini sangat mudah dibawa kemana-mana ya, dan juga sangat mudah untuk digunakan. Lagi bepergian, main, lagi nunggu, main, jadi sangat-sangat kompak, mudah dibawa kemana-mana, dan desainnya yang ciamik. Nah, karena di tangan saya yang versi Lite-nya ya, jadi saya akan lebih bahas tuntas tentang Lite-nya. Apa kelebihan serta kekurangan dari versi Lite dan juga versi originalnya. Nah, saya bahas tentang kelebihan dulu deh ya. Kelebihan versi Lite dibanding originalnya. Yang saya rasakan ya, ini lebih kompak ya, karena ukurannya lebih kecil dibanding yang original. Jadi ketika dimainkan ini saya rasa sedang gitu ya. Sedang dimainkan, mau sambil tiduran gitu ya. Ditaruh di tas juga sedang gitu, karena ukuran yang kompak tadi ya. Jadi saya rasa ini termasuk konsol yang ringan ya. Kalau original kan lebih besar, lebih berat gitu ya. Ini lebih ringan dan lebih kompak saya rasa. Kelebihan selanjutnya yang versi Lite ini banyak banget variannya ya. Dari warnanya, dari jenis-jenisnya. Kadang-kadang memang Nintendo Switch mengeluarkan sebuah Switch yang spesial apa gitu ya. Misalnya spesial Pokemon, Zelda, atau versi-versi lainnya. Jadi untuk versi Lite ini banyak banget variasinya. Selain warna, juga ada event-event tertentu yang berhubungan dengan gamenya. Selanjutnya, karena tadi kompak tadi ya, kita kembali ke kompak lagi ya. Ini akhirnya dibandingkan original, baterainya lebih efisien ya. 3-7 jam ya permainan saya bermain game di sini. Jadi karena ukurannya kecil, jadi baterainya juga lebih efisien. Dan yang paling ya menjadi pertimbangan kenapa saya memilih yang versi Lite ya, selain ringan, kompak ya. Ini cocok banget buat teman-teman yang mendang-mending dan juga memperhatikan tentang aspek ekonominya. Ya, versi Lite lebih murah teman-teman ya, lebih ekonomis gitu. Kalau di pertama kali launching ya harganya ya, untuk versi Lite ini sekitar 2,8 juta ya harga resminya awal itu, dibandingkan dengan original sekitar 4 jutaan sampai 5 jutaan gitu ya.
atau versi OLED itu mungkin lebih tinggi lagi harganya, yang versi Lite ini lebih murah. Bahkan kalau teman-teman cek di Tokopedia ya, di marketplace atau di Shopee di mana, mungkin lebih turun lagi daripada itu. Sempat memang ada kelangkaan Nintendo Switch pada tahun 2020 ya, pada saat Corona waktu itu, dimana orang-orang kayaknya lagi demam banget untuk Nintendo Switch karena tadi ya, aspek-aspek kelebihan yang saya sebutkan tadi membuat orang-orang menjadi tergila-gila dengan Nintendo Switch gitu. Sempat langka, harganya sempat melambung juga, tapi sekarang teman-teman bisa cek harganya di Tokopedia jauh lebih murah daripada itu ya. Itu adalah kelebihan dari Nintendo Switch versi Lite. Kita bahas juga kekurangannya ya, biar compare gitu ya. Yang pertama, dibanding original dan Lite, karena ini versi Lite ya, ini khusus handheld aja. Jadi nggak bisa dilepas Joy-Con-nya ya. Jadi ini memang nempel teman-teman ya. Kalau versi original kan ini bisa dilepas dua Joy-Con-nya di sini ya. Kalau ini nempel, jadi emang khusus handheld aja. Tapi kalau melihat dari kekurangan pertama tadi, saya sih nggak masalah ya, karena saya pengen memang menggunakan Nintendo Switch ya sebagai mestinya sebagai konsol yang handheld ya, yang memang compact dipegang. Jadi memang nempel aja gitu ya. Lalu kekurangan kedua yaitu tidak mendukung terhadap beberapa game ya. Game khusus untuk Joy-Con ya. Jadi memang ada beberapa game Nintendo Switch karena begitu variatif ya dan begitu inovasinya, jadi harus ada game-game yang melepas Joy-Con gitu ya. Entah itu permainan olahraga gitu ya, olahraga yang dimana Joy-Con-nya ketika dilepas itu bisa jadi alat untuk bermain olahraganya. Atau juga ada game dari Nintendo Switch yang memang sepaket sama properti ya. Ada beberapa yang menarik saya rasa waktu itu, yang bikin kamera ya, bikin senjata dan lain-lain, itu perlu melepas Joy-Con-nya. Sedangkan artinya itu tidak akan support ya di dalam game yang versi Lite. Tapi saya rasa tidak apa-apa lagi ya. Yang kedua ini tidak apa-apa lagi karena masih bisa game-game lain ya. Contohnya Zelda, Pokemon ya, yang tanpa harus melepas Joy-Con tetap relax memainkan game-game yang ciamik dari Nintendo Switch. Lalu yang kelemahan ketiga adalah tidak dapat tersambung di TV ya. Ini menariknya salah satu inovasi dari Nintendo Switch. Saya rasa mereka menawarkan dua buah alternatif ya. Bagi yang pengen handheld silahkan, bagi yang main di TV yang layar lebih besar ya, experience lebih dapat lagi, bisa dikonekkan ke dalam TV. Sedangkan Lite tidak mensupport itu teman-teman ya, karena ini khusus yang handheld ya. Jadi kalau teman-teman tidak masalah kalau coba bermain di dalam konsol, ya saya rasa tidak masalah lagi ya. Tapi ya kekurangannya tidak bisa disambungkan ke TV. Dan saya rasa salah satu pemangkasan biaya juga di situ ya, alat untuk menyambungkan ke TV gitu. Dan selama saya bermain ya, saya rasa justru kenikmatan dari Nintendo Switch itu bermain handheld ya, lagi tiduran gitu ya, lagi di perjalanan. Kalau misalnya main di TV ya, harus hidupin TV dulu, harus setting-setting apa dulu. Apa bedanya dengan PlayStation? Selanjutnya ya, yang kekurangan selanjutnya adalah tidak dapat bermain multiplayer ya. Oke, karena tadi ya permasalahan Joy-Con tadi tidak bisa dilepas. Padahal memang Nintendo Switch menawarkan sebuah inovasi ya, di mana bisa bermain multiplayer dan Joy-Con-nya ya bisa digunakan untuk bermain dua orang gitu ya di sini. Tapi saya rasa tidak masalah buat teman-teman yang introvert, yang senang sendiri. Ini jadi teman yang sangat-sangat mengasihkan gitu ya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen main sendiri ya tetap worth it gitu ya. Dan saya rasa yang terakhir ya kelemahannya, saya nggak tahu ini masuk kelemahan atau bagaimana, atau memang sewajarnya gitu ya, bahwa game-game di Nintendo Switch ya mahal-mahal ya. Harganya dari 500.000 sampai dengan 700.000 ya. Ada juga beberapa mungkin promosi ya yang ada di shopnya. Tapi sekali lagi, walaupun promosi, saya rasa tetap mahal harganya ya gitu. Jadi saya rasa itu termasuk kelemahannya, karena harusnya diturunin lagi ya harganya gitu ya, biar bisa main banyak game di Nintendo Switch. Jadi kalau mau beli game gitu harus nabung dulu ya, nabung dulu, terus diperhatikan kira-kira gamenya yang teman-teman minati dari banyak game di Nintendo Switch yang mana gitu. Kalau teman-teman buka di YouTube, TikTok atau bagaimana, ada beberapa game yang memang jadi andalan di Nintendo Switch ya, Zelda, Pokemon ya, dan juga game-game lainnya yang saya rasa ini sudah setara dengan PS4 sih ya, saya rasa. Terlepas dari grafik atau bagaimana ya, tapi game-gamenya juga sudah beberapa support ya, seperti Naruto Trilogy itu juga sudah masuk di dalam konsol Nintendo Switch gitu ya. Oke,
Itu beberapa kelemahan dan juga kelebihan dari Nintendo Switch yang mana saya rasa tetap tidak menutupi bahwa Nintendo Switch menjadi konsol yang sangat-sangat worth it di tahun 2024. Walaupun ya ada berita menyatakan bahwa akan ada keluar di tahun ini, akhir atau tahun depan 2025, tentang Nintendo Switch 2 ya, atau Pro atau apapun namanya. Tapi sekarang belum keluar kan. Dan teman-teman kalau misalnya dua alternatif, apakah beli Nintendo Switch yang ada dulu atau menunggu nanti, ya itu keputusan teman-teman ya. Tapi saya sampaikan kalau teman-teman pun membeli Nintendo Switch masih worth it kok. Game-game masih keren, seru ya, bisa main di mana aja sambil tiduran, di kereta, lagi nunggu, lagi bosan ya, terhibur dengan game-game di Nintendo Switch. Oke, saya akan tunjukkan kepada teman-teman ya, adik saya bermain salah satu game. Nama gamenya adalah SpongeBob Cosmic Shake ya. Ini videonya. Oh, lebih banyak jelly. Tidak, terima kasih. Sedikit olesan akan berguna. Tidak ada lagi lecet. Iyoi. Sangat seru sekali bermain Nintendo Switch. Nah, itu aja teman-teman video ya. Video dari apakah Nintendo Switch worth it di tahun 2024. Yang saya sampaikan masih sangat-sangat worth it. Oke, sampai sini dulu teman-teman videonya. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye.